Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Selamat datang di podcast Hypermart SC season pertama. Di podcast perdana kami ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mahasiswa dan organisasi. Nah, dan di studio hari ini telah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa, dua narasumber yang sangat keren. Kita sambutlah dua narasumber kita. Silakan, Kanda. Aduh, baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Ramadan. Saya Properta ke-19 Hypermart SC. Alhamdulillah, saya diamanahkan sebagai Ketua Umum periode 2020-2021. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspar Maksun. Saya angkatan de facto Properta 2020. Jabatan saya sekarang di Permak diamanatkan sebagai Sekretaris Umum periode 2020-2021. Bagaimana ini Kanda hari ini? Sehat? Alhamdulillah, baik. Puasa lancar, Kanda? Alhamdulillah lancar. Kalau Bapak moderator puasa gini. Alhamdulillah. Itu kita bahas di luar saja. Kalau saya. Jadi apa belakangan ini apa kesibukan tak Kak Riki? Kesibukan saya banyak sekali ya, terutama tentang kepanitiaan, terus tentang proker-proker yang mau dijalani ya. Salah satu contohnya ini podcast Hypermart SC. Kalau Kak Asmar sendiri kesibukannya hari ini? Sekarang ini mungkin lebih sibuk ke perkuliahan sama organisasi sih. Berarti memang ini Kak ada memang pembagian waktu di antara organisasi dengan perkuliahan di. Berarti cocok sekali memang ini narasumbernya di topik yang hari ini tuh mahasiswa dan organisasi, karena narasumber kita dua hari ini seorang organisatoris, salah satu ketua umum dari Hypermart SC dan sekretaris umum Hypermart SC. Kan ini Kak, kita bahas ini tentang mahasiswa dan organisasi toh. Mungkin alangkah baiknya ini toh Kak kalau kita jelaskan dulu, mungkin kalau menurut antara Kak Riki atau Kak Asmar, apa itu mahasiswa, apa itu organisasi. Nah, siapa mau? Kalau saya ini perkenalkan, saya jelaskan dulu organisasi. Organisasi sependek pengetahuan saya, tempat berkumpulnya seseorang untuk mencapai tujuan bersama dengan sistematis, terkendali, dan terpimpin. Kalau menurut saya itu organisasi. Dari pemahaman saya selama ini berorganisasi, yaitu organisasi adalah suatu wadah tempat berkumpulnya dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama, dan tempat berproses menjadi lebih baik dan menjadi bagaimana kita ke depannya yang bisa menjadi dasar untuk kita di dunia nyata. Apalagi kita ini sekarang kan berada di fakultas hukum, anak hukum, ke depannya kita pasti lebih banyak bicara, banyak ketemu orang di luar nanti. Jadi organisasi nih kayak wadahnya orang untuk berproses. Begitu. Iya. Kalau ya Kak, ini kan ada satu mahasiswa. Nah, kalau dari kita berdua, menurut tak mahasiswa ini sejenis apakah atau sosok apakah ini mahasiswa? Kalau mahasiswa menurut saya seorang yang terpelajar yang maha artinya tinggi, siswa artinya terpelajar. Jadi mahasiswa yang paling tingkatannya yang paling tinggi, atau bisa disebut juga terpelajar yang paling tinggi. Mahasiswa. Kita kan ini sekarang adalah seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa, Dik. Mahasiswa adalah orang-orang itu berarti orang-orang terpelajar lah. Mahasiswa kita ada di tingkatan yang tertinggi dari program sekolah-sekolah, kan SD, SMP, SMA dan perkuliahan. Itu sudah perkuliahan sudah, kenapa kita namakan mahasiswa, karena perkuliahan sudah masuk dalam tingkat tertinggi lah dari sekolah. Berarti itu kan ini kan mahasiswa adalah seorang yang terpelajar atau organisasi ini dari tadi ini kita bilang secara simpelnya ini kata mahasiswa itu adalah orang yang terpelajar, sedangkan organisasi ini adalah wadah untuk berproses entah itu mahasiswa maupun di luar mahasiswa di. Betul. Iya. Sekarang kita mungkin lebih bahas lebih enak atau kalau kita bahas lebih ke
organisasi di ranah kampus. Iya. Buat anu juga tuh siapa tahu nanti ada teman-teman atau yang belum berorganisasi atau adik-adik calon mahasiswa baru toh Kak, di Fakultas Hukum toh kok. Iya, untuk dia tahu di mana ada wadah ternyata yang bisa dia pakai untuk salurkan minatnya, entah dia mau belajar. Iya. Nah, ini kan dari Kariki mau dulu toh Kak. Kita pertama kenapa Hypermag SC kita pilih? Iya, saya cerita dulu di pengalaman saya. Pertama saya masuk di Fakultas Hukum itu bulan berapa itu, sekitar bulan 8 ke bulan 9. Ya, saya tidak tahu ini mengenai bagaimana, saya awalnya tidak tahu mengenai di lingkup Fakultas Hukum itu seperti apa toh. Nah, kemudian saya berjalan kuliah 2 minggu segala macam. Tiba-tiba saya lihat, ternyata ada suatu bisa dibilang SC itu atau organisasi ya. Ternyata saya gali-gali informasi, kemudian ternyata banyak juga SC ya di dalam Fakultas Hukum UMI. Ya, salah satunya ini di Hypermag SC. Kemudian di tiap-tiap SC itu mengadakan sosialisasi untuk perekrutan toh. Awalnya itu ada salah satu SC, dia sosialisasi masuk di kelas saya tidak serak di hati saya. Kemudian SC lain lagi, kemudian tibalah Hypermag SC masuk sosialisasinya. Ya, dalam sosisialisasinya itu saya melihat, waduh, kayaknya saya tertarik, ya serak ke hatiku toh. Tertarik Kak, kemudian saya ambil formulirnya toh, formulirnya. Kemudian di brosur formulirnya itu saya lihat, waduh, banyak sekali ini sejarahnya di lingkup Fakultas Hukum UMI toh, mengenai senior-seniornya, apa orang-orang hebatnya segala macam. Ya, disitulah menambah daya tarik saya untuk mau masuk di Hypermag SC. Tapi kalau ya Kak, kenapa Ki memilih untuk berorganisasi? Kan ini sebenarnya ada pilihan yang kayak kalau masuk di kampus bisa jadi kayak sekedar kuliah pulang, yang penting kuliah kupu-kupu, atau yang paling tren terbaru nih kupu-kupu mati Kak, kuliah pulang malam party itu. Tidak dipungkiri memang ada mahasiswa seperti itu kan, tidak bisa dipungkiri. Awalnya saya memang waktu tingkat SMA sekolah kan saya itu tidak mau organisasi. Tapi saya berniat tuh pada saat masuk dunia perkuliahan, saya mau memang berorganisasi, khususnya di internal Fakultas Hukum UMI yang masuk. Kebetulan SC itu ada 8 ya, makanya itulah mungkin saya mau berorganisasi, itu alasan saya untuk mau berorganisasi. Oh iya, ke Kak Asmar kayaknya asik kita tanya tentang Hypermag SC itu. Kalau ini Hypermag SC ini Kak, salah satu organisasi bisa dibilang tertua juga di kampus di. Betul. Kalau dari kita ya Kak, apa alasan kenapa memiliki juga berorganisasi? Kenapa memiliki berorganisasi dan kenapa Hypermag sebagai wadahnya? Sedikit cerita saya juga. Saya ingin juga cerita kenapa saya bisa berorganisasi dan kenapa saya memilih Hypermag Study Club. Padahal di Fakultas Hukum UMI itu ada, mungkin bisa kalau tidak salah itu ada 8 study club kalau tidak salah. Dan kenapa saya memilih Hypermag? Yang pertama itu pada saat itu awal masuk kuliah itu kan saya juga tidak tahu bagaimana ini lingkup Fakultas Hukum UMI dan bagaimana keadaannya di dalam, ada apa saja yang organisasi-organisasi yang ada. Dan setelah beberapa minggu saya masuk perkuliahan, ternyata di dalam ada study club yang namanya study club, tempat wadah lah untuk menyalurkan minat kita untuk berkembang sebagai mahasiswa. Kenapa saya masuk di Hypermag? Pada saat sosialisasi itu mungkin sekitar 8 study club itu masuk di kelas. Mungkin Hypermag itu pada saat dia sosialisasi serat kenapa bilang saya memilih kayak mungkin ini tempat wadah saya memilih Hypermag, berkembang di sini di Hypermag. Berarti dari presentasinya Kak presentasinya caranya, terus orang-orangnya kayak, makanya saya serat di Hypermag. Saya cari tahu
bagaimana itu Permak, bagaimana saya lihat-lihat sejarah-sejarahnya, bertanya, dan saya lihat sejarahnya ternyata orang-orangnya orang-orang hebat dan banyak orang-orang yang berhasil di luar, dan tidak bisa dipungkiri juga kalau kita misalnya masuk di dalam, banyak seniornya yang bisa kita rangkul kita untuk berkembang setelah lulus di Fakultas Hukum UMI. Kan tadi sudah sempat singgung ini sama Kak Riki sebagai kau tuh tadi pas di awal ditanya apa sekarang kegiatan ini, bagaimana, ternyata sibuk. Nah ini kan terserah dari Kak Riki atau Kasmar mau jawab tuh. Ini kan pasti ada stigma yang atau kabar-kabar burung yang masuk, orang bilang kalau sibuk di organisasi di kampus akademik tak pasti dianutan. Nah, ini tuh dari pengalamannya dari Kakandaya berdua ini tuh bagaimana Ki caranya mengatur antara waktu tak berorganisasi dengan waktu tak berkuliah. Betul. Mungkin dari ketua dulu atau kalau menurut saya kan begini. Memang dari awal saya sebelum daftar tuh jadi ketua, saya pikir begini, awalnya saya cerita sama mantan ketua tuh, sama ketua-ketua di luar juga bilang begini, wah kalau kau jadi misalnya ketua tuh dalam satu organisasi, pasti tidak bisa dipungkiri tuh kuliah kayak bisa dikatakan kayak terganggu lah sedikit, toh, ya. Saya pikir begitu, dan kau harus dia bilang kau harus terima risiko apapun itu. Ya, kemudian saya pikirkan baik-baik dengan matang segala macam. Oke, saya ambil keputusan, bisa lah saya atur lah toh manage waktunya itu tentang perkuliahan dan organisasi. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini saya menjabat sebagai ketua umum. Alhamdulillah kuliah saya juga ya aman-aman saja ya, bisa dikatakan. Cuma memang sedikit ada sedikit gangguan. Tapi tidak bisa dipungkiri memang itu, dan memang betul ada sedikit gangguan karena iya bisa. Karena itulah padatnya kegiatan toh, waktu juga segala macam ya. Dari dari person diri kita masing-masing lah, bagaimana memanage waktu kita. Kalau saya memang schedule kita bilang, umpamanya hari ini ada kuliah jam begini, ada kuliah kegiatan, kemudian habis kuliah ada kegiatan organisasi toh di SC begini segala macam ya. Itulah cara saya untuk memanage waktu saya untuk mengimbangi antar kuliah dan menjalankan amanah saya sebagai ketua umum di Permak SC. Kalau saya, jadi sebenarnya hal-hal seperti itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri, mungkin ada mahasiswa yang seperti itu, berpikiran seperti begitu. Kalau saya itu, kenapa saya, alhamdulillah, selama saya berorganisasi itu tidak bisa dipungkiri itu, alhamdulillah kuliah-kuliah saya aman-aman saya. Tidak bisa juga, saya juga ndak seuson, ndak gimana, ndak bangga dengan IPK saya sekarang. Kenapa saya, alhamdulillah IPK saya bukan dibilang rendah, bukan juga dibilang tinggi, tapi mencukupi lah, bisa dibilang di tengah-tengah. Ya, 3,9 kayaknya. Tidak juga. Enggak sampai segitu juga otak kemampuan. Tapi kalau menurut saya, kembali lagi ke orang-orangnya itu, kalau itu bisa jadi pemikiran bertabrakan pemikiran sih. Karena kembali ke orangnya, bagaimana caranya kita kembali memanage waktu, membagi waktu organisasi dan perkuliahan. Kalau saya itu pasti yang saya prioritaskan itu pasti perkuliahan, karena saya bisa berorganisasi di Permak SC, karena saya masuk di mahasiswa dan berkuliah di Fakultas Hukum UMI. Jadi yang pertama saya prioritaskan itu perkuliahan, dan kedua organisasi. Pasti bagaimana pintar-pintarnya kembali ke kita untuk mengatur waktu. Kalau mungkin ini pertanyaannya sama tapi lebih spesifik kan ini Kak Riki sama Kasmar ini diamanatkan selaku sebagai ketua umum dan sekretaris umum yang bisa dibilang kepala dari organisasi ini. Berarti ada papanya ini organisasi atau di Permak SC, pasti yang paling pertama dicari atau dihubungi adalah kita berdua. Nah, bagaimana ini Kak kita mengatasi pada saat taruh contohnya Kak lagi ada kuliah tak
tapi ternyata tiba-tiba Hypermart memanggil ini karena kita ini berdua sebagai kepalanya toh, bagaimana kita mengatasi kondisi-kondisi yang seperti itu? Ya, kalau begini nah, sepengalaman saya soal begitu tentang ada misalnya agenda atau agenda di Hypermart SC kemudian bertepatan dengan perkuliahan. Saya begini, sepengetahuan saya itu saya melihat dosen-dosen Fakultas Hukum UMI adalah yang paham toh, paham kemudian paham mengenai tentang ya amanah juga di organisasi di UMI. Kemudian saya pilih dulu masuk kuliah, kemudian saya minta izin, saya memberikan suatu penjelasan dengan secara yang baik kepada dosen-dosennya agar dia memahami kondisi saya sebagai pengurus juga atau sebagai ketua umum untuk menjalankan amanah saya juga di organisasi ya. Seperti itulah cara saya untuk mengimbangi toh. Misalnya ada bertabrakan toh, ada kegiatan. Kalau misalnya ada ndak dipungkiri juga misalnya toh kemudian ada yang sakral gitu di organisasi kayak misal yang urgent penting sekali toh. Kan memang itu ketua misalnya istilahnya dia ya paling dicari, kemudian harus dialah harus tampil utama toh, tampil utama. Ya mau ndak mau ya jujur saya kemudian saya waktu saya teringat waktu pemaparan visi misi itu ya mau ndak mau saya pilih Hypermart SC dulu. Iya. Berarti kita kesampingkan ya. Kuliah di. Iya. Bukan bukan dikatakan disampingkan dulu ya. Lebih karena mengingat juga jabatan juga. Apalagi kan mengingat ya jabatan kita ini kan ndak lama gitu. Ndak lama aja ya, paling lama itu 1 tahun, per periode. Kalau selama ini sih yang saat ini saya jalani, yang saya biasanya kalau misalnya ketua umum yang tidak bisa hadir, biasanya ketua umum amanatkan kepada saya, atau begitu sebaliknya, misalnya kalau ada sesuatu yang harus saya hadiri, ternyata saya juga ada perkuliahan atau jadwal kuliah yang bertabrakan dengan organisasi, bisa saya juga amanatkan ke ketua umum atau saya amanatkan ke pengurus-pengurus yang lain. Begitu sih kembali lebih anunya daripada memanage waktu. Kalau bagi saya memanage waktu begitu. Dan begini saya sedikit tambahan di Hypermart SC itu bukan cuma ada 3 macam ketua. Pertama ketua umum, ketua 1 dan ketua 2. Nah, bisa ini sedikit saya tambahkan. Kalau ketua umum toh nggak bisa, ya, bisa dia wakili ke ketua 1 atau ketua 2. Nah, disitulah kita cara-cara untuk bagaimana saling menginformasi toh, saling membackup ya, betul, saling membackup. Berarti secara langsung juga Kak di sini diajarkan ke organisasi kerja sama tim toh. Ya, kerja sama tim, betul. Saling membantu. Dan kita juga diajarkan memanage waktu, mengatur waktu. Bagaimana kita sepintar-pintarnya membagi waktu keluarga, organisasi, perkuliahan. Belum pelek kalau ada pacar tadi, aduh. Itu susah sekali itu. Baru tiba-tiba ternyata harus rapat malam minggu, baru pacar mau nonton malam minggu. Itu kan. Tapi mungkin di luar dibahas itu kan. Pembahasan sih. Tapi mungkin yang lebih menarik ini Kak, bisa tidak kita ceritakan Kak Riki atau sama Kak Asmar, bagaimana proses sampai kita bisa ada di posisi sekarang, atau sampai kita bisa menerima amanat sebagai ketua umum dan sekretaris umum. Iya, kalau saya begini. Memang awalnya saya setelah masuk di Hypermart mengikuti segala macam itu propertato atau segala macam, kemudian sudah pengkaderan kan ada tahap evaluasi yang saya mengikuti semua proses-prosesnya, kemudian ada ramatama. Saya mengikuti semua proses-prosesnya. Kemudian saya menjadi panitia dulu atau awal pertama, kemudian kebetulan pada saya kan di luar fakultas hukum kan, di samping fakultas hukum itu ada dibilang tempat kumpulnya di situ, kayak bisa dibilang
base campnya tuh di Permak bisa dikatakan ya betul Bale-Bale namanya. Oh di lingkungan di Permak dipanggilnya Bale-Bale. Ya, Bale-Bale betul. Fakultas kita ada tempat Bale-Bale. Saya setelah kegiatan dari ada perkuliahan tuh saya sering kayak ke Bale-Bale mesti ya duduk santai saja tuh kenal sama senior. pernah saya teringat di momen lucu juga di situ. Mungkin ya saya jarang kayak meskipun saya sering ke Bale-Bale cuma saya kayak canggung begitu ya awalnya tuh kayak canggung untuk langsung mau kenal lebih dekat sama senior tuh makanya saya biasa di Bale-Bale duduk saja. Awalnya itu ada salah satu senior bilang tanya ke saya pertanyaan boy sangat apa dia bisa dibilang bisa dibilang saya lucu sih benar. Dia bilang begini ke saya bilang aneh Permakku kah? Tidak tahu sih. Itu masih awal-awal. Iya awal-awalnya. Berarti betul. Masih maba-mabanya. Itu masih maba betul, itu kan tadi. Betul. Apalagi kan saya kayak ya sekedar ikut saja yang kayak tidak ada kayak tampil begitu unjuk gigi gitu. Akhirnya terpacu saya di situ. Ya, makin saya sudah begitu ya saya rasa makin bertambah saya rasa keinginanku tuh untuk mau aktif supaya lebih dikenal lagi. Saya semakin sering datang ke Bale-Bale tuh makin kayak ya sokap sedikit sama senior bergaul ya meskipun yang disuruhkan ke senior kita mengikuti saja bisa toh dipungkiri seperti itu karena kita sebagai mungkin kita juga di sini sebagai yang paling termuda kan kita betul. Juga kita sebagai termuda walaupun bukan kita yang disuruh pasti kita merasa diri menghormati yang lebih tua. Kita sadar diri tahu diri dan hadap diri toh segala ya kita posisikan saja sebagai kita yang paling bawah itu sebagai junior yang paling bawah. Kemudian tiba saatnya apakah itu waktu acara di Padang Lampe toh saya dihubungi sama ketua ketua pada masa itu saya diamanatkan untuk menjadi kemarin itu menjadi sekretaris panitia. Sekretaris panitia proker apa itu kan? Kalau seingat saya itu futsal cup. Futsal cup. Iya. Proker besar itu waduh. Saya jujur saya pikir di situ sekretaris panitia. Wah, pasti sibuk sekali kini. Ya. Sibuk sekali toh segala macam. Kemudian ya kalau mengenai dia ya saya coba saja bismillah. Kemudian selesai kegiatan ada di Padang Lampe toh istilahnya pesantren ya yang Umi adakan pulang dari itu saya mengikuti rapat. Disitulah mungkin pendapat saya disitulah mungkin senior lebih kenal saya toh. Senior lebih kenal saya meskipun tidak dipungkiri waktu saya jabat memegang amanah sebagai sekretaris panitia banyak sekali ada kesalahan yang saya buat karena pertama kali saya kayak begitu. Disitulah saya mengetahui bagaimana senior di Permak, bagaimana kultur budayanya betul. Apalagi kan mengingat Permak SC itu sangat kental sekali dengan asas kekeluargaannya. Sangat erat sekali. Lah bukan cuma asas kekeluargaan sih di Permak saya lihat segala orang-orang yang tadi saya bilang tadi itu banyak sekali orang-orang hebat di Permak SC, banyak dari sisi akademisnya yang jelas di sisi akademisnya pun jalan apa segala macam ya tinggal kita lah bagaimana cara kita pintar-pintar menghubungi senior tuh misalnya kalau kita berbakat memang toh berbakat dan mau memang kayak misalnya mau istilahnya belajar toh berproses belajar dari kita mami kemudian nanti senior lah yang membimbing kita mengarahkan kita bilang begini segala macam caranya ya alhamdulillah setelah berproses ya memang saya sih dibilang aktif ya saya aktif cuma enggak seaktif bagaimana ya mungkin saya ketua ini ya
saya diamanahkan ya karena memang rezeki saya mungkin ya dan tidak bisa memang dipungkiri. kita berkompeten tuh karena Ya, terpilih bilang ini gitu berkompeten ya. Saya juga tidak terlalu bagaimana sih, tidak berkompeten bagaimana. Berarti memang ini karena awalnya datang ke bale-bale, Ya, baru betul. ditanya sama saudara permakko kah? Nah, Ya. di situ itu pacu ki Ya, lebih makin aktif lagi ya, makin berorganisasi di. Bisa Betul. tampil lagi di permak, bagaimana sih bisa dikenal, bisa Betul. Dan itu kita memilih kayak bisa kakeknya mencalonkan ini dan terpilih ki. Kan Ya, alhamdulillah. Bahwa memang kita berkompeten, berkredibilitas sebagai ketua Kalau umum. dibilang berkompeten terus banyak sekali kemarin banyak sekali yang di luar saya berkompeten ya, tapi alhamdulillah tidak tahu kenapa saya dipilih oleh kader Permak SC supaya saya dipilih dan diamanahkan menjadi ketua umum. Ya, saya jalani saja dan nikmati prosesnya. Kayaknya ceritanya Kak Asmar ini tidak kalah menarik ini dari Kak Riki ini. Kita Kak Asmar. awal Bagaimana mulanya bagaimana saya bisa sampai saat ini bisa menjabat sebagai sekretaris umum. Iya. Awalnya pada saat itu kan setelah Properta biasanya di Permak ada memang budaya setelah Properti itu Ramatama. Iya. Ramatama yang baru-baru kemarin diadakan pas anggota baru itu. Iya. Di situ pas pemilihan ketua kepanitiaan, tidak tahu kenapa saya juga terpacu bagaimana saya bisa nama saya bisa besar di Permak, bisa Iya. dikenal dan bukan maksudnya cuman asal masuk terus dilupakan. Iya. Saya berpikiran bagaimana kalau saya maju sebagai ketua panitia. Jadi kita maju sebagai ketua panitia itu. Kan di situ pada saat itu pemilihan kan di Ah. pemilihan ketua panitia kalau tidak salah kemarin ada 4 calon ketua panitia program utama itu, dan yang terpilih itu dan dalam voting itu saya terbanyak kedua. Akhirnya kita menjadi sekpat di situ. Bukan Pada sih. begitu. Pertama ini kan yang terpilih yang pertama itu yang terbanyak pertama itu ada saudara saya yang dibilang Farul. Iya. Dia di situ mundurkan diri. Saudara Eki yang kalau tidak salah yang paling terbanyak pertama, dia mundurkan diri sebagai ketua panitia karena dia juga punya kesibukan di luar, kan dia juga ada kesibukan di kantor, dia sambil kerja sambil kuliah. Jadi berarti Jadi hebat gitu di lebih kuliah hebat lagi kerja itu organisasi di. lebih hebat ke dia dari saya lagi. Karena memang Hipermak tempat berkumpulnya orang hebat kan tadi. Betul. Dan saya juga kan terbanyak kedua, jadi saya dipilih sekretaris panitia dan ini saudara Eki mengamanahkan ke saudara Farul untuk menjadi ketua panitia. Oke, saya bilang, mungkin tempatnya ini saatnya untuk saya bagaimana saya bisa dikenal di senior dan bisa membesarkan nama saya di Permak dan bisa dikenal lah. Pada saat itu saya pacu diri, kan awal saya juga the first time juga itu yang sebagai sekretaris panitia, ini juga sekretaris semua first time dalam organisasi. Berarti ada kemungkinan ini mungkin jadi bosan mungkin sekretaris, mungkin jadi ketua umum, siapa tahu tuh bisa jadi. menambah pengalaman seperti itu. Masih banyak saudara-saudara saya di angkat-angkat saya, di tim saya yang berkompeten daripada saya. Mungkin saya kasihkan lagi saudara saya yang tidak mungkin saya juga saya terus kan. Tidak apa-apa siapa tahu Dan bisa ada yang juga tahun depan bagaimana dia dilihat mami nanti tahun depan. Ada mantan ketua itu yang habis dia sekum, dia pas periode angkatannya ketua dia mencalonkan, kemudian ya terpilih. Siapa tahu nggak bisa juga dimikir ya. Ke Asmar mau dari tahu nanti ke depannya namanya di sejarah tuh. Untuk kedua kalinya di sejarah. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba saya dihubungi sama Pak Ketua, diminta menjadi sekretaris umum. Saya juga tiba-tiba pada saat itu kalau tidak salah saya di kampus di manakah langsung dihubungi. Bagaimana kalau saya masih saya ingat itu dari ucapannya Ketua. Bagaimana pada saat kalau saya minta kamu jadi sekretaris umum saya. Kalau jawabanku kalau misalnya kalau saya mungkin masih banyak saudara-saudara saya, letting saya yang lebih berkompeten daripada saya. Tapi tidak tahu kenapa, mungkin bisa tanya kepada ketua kenapa bisa saya dipilih sebagai sekretaris umumnya, kan dia yang memilih saya kan karena sekretaris umum kan itu haknya ketua umum yang memilih, prerogatifnya ketua umum. Yang dia memilih siapa yang bisa yang dia ajak partner untuk menjalankan ini organisasi. Mungkin lebih ketua yang kenapa bisa saya juga tidak tahu, tiba-tiba kan ada banyak saudara-saudara saya juga. Begini, saya setelah terpilih tuh berapa hari
Kemudian saya dikabari, jujur saja, dikabari dengan letting saya, dia mantan sekretaris umum juga. Nah, dia bilang, dia listkan ke nama-nama tuh, yang bilang ini cocok kayaknya, ini partnermu ini cocok. Ini dia listkan ke tuh ada beberapa, tapi dia bilang, saudara Asmar ini kalau ini saudara Asmar tuh, Adinda Asmar. Kalau kau pilih ini sangat berkompeten, memang dari bidang sekretaris toh, karena banyak pengalamannya, memang dia kan lihat mantan sekretaris umum. Dia bilang, waktu menjabat sebagai sekretaris panitia, banyak kayak betul-betul berkompeten. Makanya ya disitulah salah satu alasan saya kuat memilih Asmar sebagai sekretaris umum saya. Sangat berkompeten tadi. Mungkin rezeki juga itu. Kalau bilang berkompeten masih banyak dari saudara-saudara saya, letting saya yang lebih berkompeten dari saya. Tapi sudah rezeki. Mungkin amanah. Iya. Ini kan Kak Asmar angkatan 19, Kak Riki angkatan 18 tuh. Bisa dibilang kita ini sudah berorganisasi lebih dari 1 tahun toh Kak. Iya betul. Nah, apa kira-kira ini Kak yang pasti kita rasa toh Kak, apa perbedaan yang kita rasakan sebelum tak berorganisasi sama pas tak setelah berorganisasi? Apa imbasnya yang kita dapat begitu? Banyak sekali sih. Bisa disampaikan ke nanti toh adik-adik juga bisa pikir, oh iya saya kalau berorganisasi Kak begini. Saya sangat tidak rugi berorganisasi. Mungkin kalau bilang rugi, lebih rugi ke waktu sih, karena mungkin lebih banyak ke organisasi daripada keluarga. Kan kebetulan juga keluarga di kampung, saya juga di Makassar, terus pasti lebih banyak organisasi. Yang saya dapat pada saat ini juga, yang saat ini saya lakukan. Sebelumnya saya tidak bisa bicara depan umum, tidak pernah bicara depan umum, terus tidak pernah kayak selalu saya jadi audience, pendengar di bawah. Tidak pernah saya sebagai begini pembicara. Jadi mungkin ini karena organisasi akhirnya kita berani berbicara depan umum, terpacu. Bagaimana saya bisa, cara berbicara saya juga dilatih gitu. Masih banyak lagi, dari salah satunya itu juga. Itu yang paling terbesar kita rasakan. Yang perubahan terbesar saya rasakan. Berarti memang ini Kak bisa dibilang pasnya di ranah kampus baru kita masuk berorganisasi. Dulu waktu SMA ndak ikut kayak OSIS. Kalau waktu berorganisasi ada beberapa pengalaman, tapi waktu SMP saya berorganisasi. Saya juga aktif di organisasi itu, tapi tidak menjabat sebagai presidium, cuman sebagai anggota. Pas SMA saya juga vakum sebagai berorganisasi. Kenapa saya vakum? Karena saya mungkin mau istirahat juga. Kemarin juga terlalu fokus di organisasi di SMP jadi SMA. Dan saya rasakan juga perubahannya. Kenapa? Bagaimana saya tidak berorganisasi di SMA, saya rasa sekali perubahannya. Kayak tidak ada yang saya dapat dari pengalaman-pengalaman, sangat kurang pengalamanku juga. Mungkin karena pulang sekolah kumpul sama teman-teman kelas, cuman sebatas itu, tidak ada yang kayak pas saat sini. Makanya saya berorganisasi, dekatkan lagi niatku untuk berorganisasi pas masuk bangku perkuliahan. Saya harus berorganisasi ini, apalagi saat ini kan sudah sudah ranah tertinggi dalam berpendidikan. Saya harus berkembang dah boleh saya setengah-setengah juga berorganisasi. Harus saya salurkan, cari wadahku, cari minatku di mana. Mungkin salah satunya di Permaks Study Club saya bisa menemukan wadahku, minatku. Gitu. Kalau kita kalau dari saya kan jujur saya itu orangnya bisa dibilang pemalu ya. Kemudian saya sharing sama orang tua saya, dia bilang, orang tua saya bilang, kau masuk saja organisasi. Nah, masuk saja organisasi, mungkin di situ kau bisa dirubah tuh sifat pemalumu itu. Dan ya seiring berjalannya waktu, dan memang betul organisasi itu kayak banyak sekali merubah dalam tatanan hidup kayak pribadi saya. Itu salah satu contohnya itu sifat saya pemalu dulu toh, pemalu. Saya itu orangnya kayak circle kayak kecil aja dulu. Ya teman-teman dekatku aja yang kayak sering saya omong bicara dalam organisasi itu. Ya betul-betul kita kayak terlatih bagaimana kita
berbicara yang dikatakan tadi Bapak Saikum, betul. Dari awalnya kita istilahnya di balik layar tuh, di balik layar. Sekarang kita yang tampil ini, tampil di depan halayak umum. Betul-betul perubahannya luar biasa sekali. Karena itu kalau bisa sih yang kan ini kan perkenalan tuh juga untuk calon anggota, mahasiswa baru tuh, mahasiswa baru ya. Jangan malu untuk berorganisasi. Kalau memang kalian punya sifat pemalu seperti saya, ya belajarlah di organisasi. Di situ memang kalian tempatnya memang berubah segala macam tatanan hidup saya memang tidak dipungkiri itu ya. Hubungan kita kayak keluarga itu kayak kurang, tidak bisa dipungkiri itu memang kurang toh. Tapi ya disitulah proses kita belajar ya. Dan menurut saya ini organisasi merupakan langkah awal saya masuk dalam dunia pekerjaan di sesungguhnya. Cuma ya kita dalam organisasi belum mendapatkan dari segi finansialnya toh. Tapi bisa dibilang Kak, bayarannya kan juga tidak sekarang toh Kak. Tidak. Bisa mungkin esok hari kita ya, esok hari ya. Ya contoh lah yang kita dapatkan itu pengalaman, paling utama itu pengalaman. Pembayar mungkin finansialnya lebih ke pengalaman, ya, pengalaman untuk kedepannya kita dapat relasi itu kita lanjut Pak tadi karena tadi ada sedikit kendala teknis toh. Sampai ini tadi berarti selama kita berorganisasi nih sifatnya yang dulu pemalu, kita yang dulu kalau kasmar pasif gitu, di organisasi sempat berorganisasi tapi pasif dia sebagai anggota tapi anggota toji saja. Mungkin yang di kasmar ini sempat dia rasakan karir sebelum menjadi ketua sampai tidak ditaugi sama senior kayak aneh permakko kah karena saking tidak aktifnya mungkin di situ tidak pernah menonjol di permukaan atau besar namanya tidak dikenal. Berarti kalau dari kita berdua ini ya Kak, bisa kita kasih arahan ke adik-adik calon mahasiswa baru ini, kenapa mereka ini harus berorganisasi di kampus, apa untungnya Kak dia berorganisasi. Siapa tahu ini adik-adik masih awam kodong tuh dia masuk di dunia kampus, kenapa harus Kak berorganisasi kan? Mungkin karena kita bisa lihat tren makin kesini tuh mahasiswa makin lebih acuh tak acuh, masih apatis yang hanya sekedar ya sudah masa bodoh jika yang datang ke kelas bergaul pulang tapi bergaul bukan berorganisasi begitu Kak. Atau mungkin ada dari kita Kasmar atau Kak Ricky dan dua-duanya bisa juga ya. Iya. Kalau dibilang pesan untuk adik-adik mahasiswa baru, kalau saran saya sih memang kayak wajib ber-SC. Untuk apa? Pertama, kalau kalian masuk SC ya kan SC kan sejatinya tempat belajar ya. Study club kan tempat belajar. Nah disitulah banyak proses pembelajaran ya. Tiap-tiap SC itu berbeda bagaimana mekanismenya kan. Yang jelas kalau di Permak itu ya kembali lagi saya bilang di Permak SC itu kayak kultur budayanya kuat sekali, kental sekali, kemudian asas kekeluargaannya ya. Disitulah nanti kita kalau selesai masuk selesai perkuliahan tuh, di situ nanti kita mau masuk pasti mengenal dunia pekerjaan yang sesungguhnya, dunia nyata. Nah disitulah kita bisa menambah relasi terhadap senior tuh, bisa dia bantu kita. Apalagi kan dunia hukum bisa dibilang banyak sekali peminatnya. Banyak sekali saingan nantinya toh. Bisa dikatakan ya susah masuk kalau makin masuk pekerjaan dunia hukum. Nah, disitulah nanti kita belajar toh, kita yang hubungi senior. Yang intinya paling utamanya itu kita bisa menambah relasi toh. Kita yang hubungi senior ya. Senior yang banyak sekali senior yang baik toh di Permak SC ya. Pasti dia ajar bilang. Dia sangat welcome sama kita toh. Dia sangat welcome ya. Terbuka sama kita, apalagi kalau kita mau betul-betul toh mau belajar mau lebih mengenal prakteknya di dunia hukum toh. Apalagi kalau senior ada yang sudah jadi jaksa, pengacara, segala macamnya yang berkaitan, bahkan ada yang dosen toh di lingkup Fakultas Hukum Umi ini.
ya dari kita mami untuk poin utamanya itu dari saya menambah relasi. Penambahan relasi di. Nah, kalau dari saya itu kembali lagi ke tadi yang dikatakan ketua umum. Menurutnya ber-SC itu wajib lah. Kalau bagi saya juga memang itu wajib. Sangat rugi kalau misalnya kita masuk di Fakultas Hukum UMI, Universitas Muslim Indonesia, tidak masuk di study club ber-SC. Semua kan ada 8 SC di Fakultas Hukum. Semua baik, semua bagus. Tapi punya cara tersendiri bagaimana dia mendidik anggotanya, menyalurkan wadahnya. Kalau saya sangat wajib kembali lagi ke dirinya, dia mau ber-SC di mana, di study club yang mana. Namanya juga study club, tempat belajar, tempat berkumpulnya orang belajar. Di situ juga sangat rugi karena selama ini saya ber-study club hampir 70% lah saya yang dapat dari study club daripada bangku perkuliahan. Berarti lebih banyak memang efeknya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau di bangku perkuliahan mungkin lebih ke materi-materi gitu. Lebih kebanyakan ke materi, dan kalau di bangku di organisasi study club itu saya juga dapat materinya dan saya juga langsung diajarkan ke lapangan praktiknya. Dan bisa juga sharing ke senior-senior yang sudah lebih yang duluan dari kita, yang sudah berpengalaman di ranahnya kayak ranah hakim, pengacara, dosen-dosen apa, bis kita sering-sering penggali lagi dari materi-materi yang kita dapat di perkuliahan. Seperti kemarin kita itu ada jalan ke instansi-instansi hukum, kejaksaan, bagaimana itu keadaan-keadaan di kejaksaan, bagaimana sebenarnya mekanismenya orang di kejaksaan. Jadi kita tidak semena-mena mendapat materi sih. Kita tapi juga ada tahu juga lapangannya, praktiknya bagaimana. Begitu kenapa saya bisa mengatakan itu 70% organisasi. Terus juga sangat rugi bagi adik-adik calon mahasiswa yang tidak berorganisasi, tidak berstudy club. Kalau saya itu wajib juga. Kan tadi ini kita sering singgung ini study club, hipermak toh. Nah ini kan kalau nanti nonton sama adik-adik calon mahasiswa baru, pasti mereka masih awam. Mungkin kita stimulus dulu secara singkat toh, apa ini SC toh kak, terus apa ini hipermak, terus secara singkat misalnya kita stimulus. Jadi kan ada biasa itu orang kalau kepo sama cewek dia cari dulu Instagramnya toh kak, pas tak kunci akunnya baru penasaran karena terstimulus, oh begini mukanya. Kita kita kasih dulu toh, kita stimulus dulu sedikit toh. Asmar atau Kari, bagaimana ya, siapa mau duluan? Kalau saya pendapat saya bisa bagaimana? SC, apa itu SC kak? Kan iya kan dari tadi kita singgung ini kak. Apa itu study club? Apa itu dan bagaimana itu hipermak di ini kan? Kalau apa itu SC, yang kembali lagi tadi study club, tempat belajar, dan banyak sekali SC di Fakultas Hukum UMI. Tapi ya mungkin bukan saya menjelaskan tentang SC yang lain. Saya hanya menjelaskan tentang hipermak. Dan apa itu hipermak? Hipermak itu panjang dari Himpunan Pergerakan Mahasiswa Hukum, Study Club. Kalau kita melihat sejarah hipermak dari awal berdirinya sampai sekarang ini, memang banyak sekali orang yang saya tadi katakan, banyak sekali orang-orang hebat yang kalau kita mau melihat pengalamannya dulu, dia luar biasa, itu luar biasa sekali tentang pengaruhnya, baik secara internal Fakultas Hukum UMI sampai eksternal Fakultas Hukum UMI. Dan banyak sekali senior-senior saya melihat dari sejarahnya, banyak sekali senior-senior yang telah mengikuti lomba tuh di eksternal eksternal kampus, lomba-lomba segala macam. Kita telah melahirkan kader-kader yang memang berkompeten, ya menurut saya buat adik-adik ndak rugi masuk. Memang dari tahap awal kita berproses itu memang tidak dipungkiri itu dari segala materi apa segala macam, dan begitulah memang tahapan proses. Tidak ada langsung istilahnya dalam tanda kutip langsung mendapatkan kenyamanan. Betul kak. Hal instan sama juga. Misalnya instan dimasak dulu. Betul ya, itu yang baru saya mengatakan. Instan saya kak, itu saya instan tapi dimasak dulu. Butuh juga proses. Instan
berproses. Itu pun juga kalau kita makan Indomie, cepat lapar karena instan. Instan kita Kak. Iya betul. Kita mendapatkan secara Kalau instan. 3 bungkus kenyang. Kalau campur nasi lain itu ya. Aduh, makin puasai. Ini bulan puasa, orang puasa. Tuh. Jadi tidak puasa mungkin sudah ada Indomie di sini. Ya. Jadi memang Indomie. Oh, bagaimana kasuar ini? Sedikit tambahan. Banyak sekali itu yang saya katakan senior hebat. Cuma mungkin sekarang kan zamannya era digital tuh. Sekarang kami dari pengurus memperkenalkan tuh, kebetulan sekali ada kegiatan salah satu proker ini podcast namanya tuh. Kita mempublish memang dahulunya memang kayak waktu dulu kayak kurang terpublish kini sejarahnya Hypermart, orang-orang hebatnya Hypermart. Maka dari itu kami terpikir tuh dari pengurus bilang, bagus kayaknya ini bikin podcast tuh supaya ya untuk terpublish kini tentang lingkupnya Hypermart SC tuh. Oleh karena itu tidak rugi lah. Yang saya katakan makanya tidak rugi lah kali apabila adik-adik yang mau masuk di Hypermart SC, yang jelas kalian berproses saja, nikmati saja prosesnya. Insya Allah kalian dapatkan hasilnya tuh. Ya, itu saja mungkin dari saya. Mungkin saya lebih ke apa itu study club di. Iya. Mungkin itu study club itu nama juga kembali ke namanya study club, tempat berkumpulnya orang belajar, tempat berkumpul untuk belajar studi. Dan itu menurut saya Hypermart itu study club itu ada beberapa study club di Fakultas Hukum UMI. Sebenarnya ada 10 tapi yang saat ini yang masih aktif ada 8. Kalau saya wajib lah bagi semua calon-calon anggota, calon-calon mahasiswa atau mahasiswa Fakultas Hukum yang belum berorganisasi, yang belum masuk dalam study club. Kalau saya sangat rugi lah kalian tidak berstudy club. Kembali kalian, saya tidak mengatakan study club ini, semua study club itu bagus. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang lebih bagus, tapi semua sama. Tapi caranya dia punya cara bagaimana caranya dia bisa berkembang dan punya cara untuk mendidik kadernya menjadi lebih baik gitu. Mempertahankan juga kader tuh Kak. Sangat rugi kalau misalnya tidak masuk study club. Apalagi tidak masuk Hypermart karena kekeluarganya nih Hypermart. Sangat keras dia. Keras sekali, kental sekali Kak di. Betul. Paling sebentar jam 12 yang imam. Jadi mungkin pertanyaan terakhir ini toh Kak sebelum kita tutup, bisa kita Kak Riki sama Kak Asmar kasih sampaikan ke mahasiswa juga. Kenapa kan tadi sudah kenapa dia harus berorganisasi tuh? Mungkin lebih spesifik ini Kak. Kenapa dia harus berorganisasi di Hypermart SC? Tuh secara singkat atau mungkin panjang juga enggak apa-apa Kak. Kita aja. Kenapa harus di Hypermart SC gitu tuh Kak? Supaya jelas juga anak-anak mungkin adik-adik bertanya tuh, kenapa harus masuk Hypermart Kak apa? Itu jadi kita tuh. Betul. Kenapa mesti masuk di Hypermart? Saya terpikir ini kepala tagline-nya kan Hypermart untuk keadilan kami ada. Makanya tidak rugilah kalau adik-adik mau masuk tuh. Makanya kalau apabila adik-adik kayak tidak merasa adil tuh, tidak merasa adil di salah satunya di Fakultas UMI itu, ya kami lah nanti yang bantu tuh untuk bagaimana carikan jalannya, terus solusinya bagaimana tuh. Maka dari itu adik-adik tidak usah buat ragu, apalagi kan panjang ini penjelasan segala macam, bisa melihat ragu untuk masuk ke study club Hypermart SC itu. Dan saya kembali lagi yang saya katakan, di Hypermart SC itu banyak sekali kader seniornya yang memang berkompeten di bidangnya, dan banyak memang bisa dipilih. Banyak sekali. Kalau dari sisi akademisnya kita ada, apalagi kekeluarganya sangat kuat. Dan di Hypermart itu ya kita tahu senior banyak sekali kan. Memang keluarganya Hypermart ya kasih baru buka puasa 2 kali di rumah.
keluarganya kan puasa 8 kali di Permak. Ya betul kan. Kemudian banyak sekali ya kita sering tertawa sama senior begitu. Tidak terlalu canggung begitu. Senior juga lagi-lagi aku bilang welcome sama kita, sering kasih ketawa-ketawa kita, press otak toh, press. Ya. Itu lagi. Apalagi kita akan ya nantilah kalau kalian masuk di lingkup Fakultas Hukum Umi ya kalian apalagi bisalah kalian tanyakan tuh kepada orang-orang yang tidak ber-SC ya mengenai tentang dinamikanya di Fakultas Hukum Umi yang tidak bisa saya sebut toh, makanya saya bilang wajib ber-SC. Salah satunya juga tempat perlindungan kalian bila terjadi apa-apa toh, apa-apa yang tidak kita inginkan. Fakultas Hukum ada yang menaungi adik-adik sebagai rumahnya. Iya, sebagai rumahnya. Rumah kedua. Betul. Itu saja mungkin dari saya. Kalau dari saya mungkin kenapa harus Hipermak SC? Iya. Kenapa harus Hipermak D? Itu kembali lagi ke Hipermak itu kekeluargaannya sangat erat. Mungkin kekeluargaannya sangat erat dan sudah banyak dari senior-senior kita yang sangat berkompeten dan sangat yang sudah membawa beberapa senior kita yang sudah beberapa kali membesarkan nama Fakultas Hukum Umi di ranah lomba-lomba internasional, lomba-lomba antar kampus, antar provinsi, antar kota dan selalu dapat juara. Saya juga terpakai melihat salah satu senior yang kemarin senior kita 2016 yang bawa nama Fakultas Hukum Umi dan bisa juara 1 itu. Dan juga itu apalagi kita kalau misalnya keluar dari Fakultas Hukum Umi tidak susah lagi cari channel-channel list pekerjaan karena ada senior yang bisa merangkul kita, menarik kita, kasih list ke channel yang kamu arahmu mau kemana mungkin itu juga yang kembali tadi katakan ketua umum senior itu lebih welcome Ki. Berarti bisa dibilang ini Kak, meskipun taruhlah Kak senior yang sudah jauh dari adiknya tapi masih datang di Permak saking sangat banyak, saking besarnya ini kerasnya kekeluargaan di Permak tadi. Sampai ada dari angkatan 2009 masih hadir terus adik-adiknya kasih pencerahan materi-materi yang ilmu-ilmunya yang sudah yang dia dapat. Maksudnya dia di kekeluargaan Permak juga tidak pelit akan ilmu. Ya betul. Dia selalu mungkin kita kumpul-kumpul begini atau sering-sering di warko, di kafe atau apa. Tidak ada rencana untuk sering-sering dalam ilmu atau materi-materi. Tiba-tiba senior-senior keluar lagi ilmu-ilmunya sampai lagi ke junior-juniornya. Sangat banyak lah ilmu-ilmu yang didapat. Ya, apalagi kan senior-senior itu paling utama itu dia sering kasih motivasi. Motivasi sama gitu, pencerahan segala macam. Sangat ya kembali lagi aku bilang kayak rasa ibahnya terhadap adik-adiknya juga sangat luar biasa, sangat tinggi sekali. Makanya sampai sekarang ini saya berterima kasih telah kepada senior-senior, apalagi saya juga istilahnya dalam tanda kutip tidak salah pilih SC toh. Tidak salah pilih masuk SC di Permak. Ya, itu mungkin dari saya. Yang terakhir Kak, bisa Kak Riki sama Kak Asmar sampaikan satu sepatah dua kata yang memotivasi adik-adik atau teman-teman yang belum berorganisasi toh di Fakultas Hukum Umi, atau kayak nge-quotes begitu Kak dari kita. Iya, sepatah kata begitu Kak. Kalau saya teruslah jangan takut untuk melakukan hal yang baru, teruslah berproses dan jangan takut untuk melangkah ke depan lagi daripada melangkah lebih jauh lagi untuk memperlihatkan kemampuan kita. Yang takut untuk melangkah hal yang baru, melakukan hal yang baru. Kalau saya yang tidak ber-SC tidak ber-SC yang tidak ber-SC dan yang belum berorganisasi, dan nanti buat adik-adik calon mahasiswa baru itu biar berorganisasi di kampus Kak. Sejatinya kan kalau organisasi itu dari rumah saja kita
berorganisasi dipimpin oleh bapak atau sekretarisnya ibu, ya di mana-mana pun kita, apalagi istilahnya kalau organisasi kan mempunyai aturan toh, beda dengan komunitas. Kita mempunyai adab-adabnya ya. Disitulah kita dibilang kalau memang sih banyak, meskipun tidak organisasi ya, kita di luar sana ya kayak banyak dapat ilmu apa, tapi tadi saya katakan kalau di organisasi itu mempunyai aturan yang sistematis, memang terkendali dan terpimpin. Oleh karena itu organisasi memang terarah kita secara yang baik. Ya bisa saya katakan begitu nah. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih nih Kak Riki, Kak Asmar sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya kuliah, sela-sela kesibukannya, apalagi ada proker ini yang sedang berjalan. Kak Riki sama Kak Asmar meluangkan waktunya untuk hadir di studio hari ini untuk menjadi narasumber toh Kak. Mungkin itu tadi sepatah kata dari dua narasumber kita sebagai penutup dari podcast season pertama dari Hypermark SC. Untuk kesimpulannya sebenarnya saya menarik kesimpulan yang sangat simpel saja, bahwa merugilah adik-adik atau kawan-kawan yang tidak ber-SC. Dan kata terakhir dari saya, don't stop educate yourself. Terima kasih. Untuk keadilan. Untuk keadilan kami ada.